Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali di Ibadah Dewasa Muda. Bulan ini kita mau sama-sama punya kerinduan datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita mau memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau telah ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan kerinduan, mau menyembah dan memuji Engkau Tuhan bersama dengan teman-teman seiman kami. Kiranya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan, nyata atas setiap kami. Dan kami juga Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan menyatakan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan, sebab hanya Kau yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah penyelamat kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Keajaiban kasih-Mu, Kau penghibur setiap kami, penghibur, pelindung, menara kekuatan, segala semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah.
Sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita nyatakan lebih lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami mau bersuka Tuhan, sebab ajaib perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita menyembah Tuhan, sebab tiada janji yang seperti Engkau punya Tuhan. Kami mau terus berpegang pada janji-Mu. Haleluya. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Nama-Mu agung dan perkasa, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Haleluya. Kami menyembah Kau, Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang disembah. Biar segenap hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau satu-satunya, Engkau satu-satunya. Sebab Engkaulah gunung batu, menara kekuatan, Kau yang memberi penghiburan. Haleluya. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan, yang layak disembah. Hanya Kau saja, hanya Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kami sembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Kami mau terus bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
kita. Lebih keras lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan adalah pembela kita, amin. Amin. Kita gak pernah takut, kita tidak usah gentar. Tuhanlah kemenangan kita. Sama-sama kita boleh bertepuk tangan buat Tuhan kita. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Aku buktikan, aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan dan ku nyatakan Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Sebab Yesus, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Kita mau saksikan perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Aku saksikan perbuatan-Mu dalam hidupku. Telah kami buktikan Tuhan, aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Dan ku nyatakan, sama-sama katakan, Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Siapa yang merasa tahu Tuhan ada di pihak kita boleh lambaikan tangan. Yes, kita mau bersuka lebih lagi di hadapan Tuhan kita. Sebab hati kami bersuka penuh di hadapan-Mu. Kami mau terus memuliakan-Mu Tuhan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Sepenuh jiwaku memuliakan-Mu. Kau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhanlah pembelaku. Kami tak takut, kami takkan gentar Tuhan. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu.
penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Haleluya. Yes, amin. Kita diberi kuasa untuk menang, amin. Amin. Kami mau terus memuji Engkau. Sungguh besar Kau Tuhanku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami mau ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa lagi katakan bila Allah ada bersamaku, siapa sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, yes, dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Sebab Engkau-lah yang selalu bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Kasih Tuhan. Kau
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, pada malam hari ini kami datang bersyukur dan biarlah segala pujian kami pada malam hari ini boleh menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Dan sebentar Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman yang akan kami dengar itu yang akan menolong kami, yang meneguhkan kami, bahkan yang menjadi jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan kami semua yang boleh bersama-sama mendengarkan apa yang Engkau sampaikan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat malam. Jalanannya macet? Enggak. Tadi di tol sempat macet, ternyata macetnya semua ke Taman Anggrek. Entah di sana ada apa ya? Mungkin ada lagi ada sale-sale. Ya. Oke, kita malam ini akan belajar tentang God defense, yang artinya pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kita. Saya mau tanya di sini, ada di sini yang nggak pernah dapat masalah dalam hidup? Pak Wio udah gitu ya. Ada nggak yang dapat masalah atau dipersalahkan walau itu bukan apa yang dia lakukan dan butuh pembelaan? Ada nggak yang pernah ngalamin? Difitnah, ya, dizolimi, ditelikung gitu ya. Nah, pasti ada yang pernah walaupun besarannya tuh bisa beda-beda ya. Nah, dalam kehidupan kita masalah itu tidak bisa kita hindari, benar? Ya, tetapi harus kita hadapi. Nggak boleh lari dari masalah ya. Karena kalau kita lari dari masalah artinya kita apa? Bukan pengecut, bukan. Ya. Kita tidak mengakui secara langsung keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Betul ya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang Raja Daud, tentang Daud yang dibela oleh Tuhan. Nah, dalam menghadapi masalah, seringkali kita ngarepin siapa nih? Kalau tiba-tiba gitu ya. Kalau misalnya ya sesuatu lah yang bikin ngagetin kita gitu ya. Biasanya kita carinya siapa? Orang lain untuk bisa menolong ya. Keserempet mobil aja deh, keserempet deh. Kita carinya siapa? Nyari yang bisa nolongin pastinya ya. Nah, tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah jauh dari kita, walaupun dia tidak kelihatan, tetapi kita tahu di dalam ketenangan kita bisa mendapatkan, merasakan pembelaan Tuhan. Sehingga kita rasa tidak lagi rasa tak berdaya, tidak lagi stres, tidak lagi khawatir, tidak lagi mengalami depresi, tidak lagi rasa terintimidasi. Ya. Oke, kita buka ayatnya di dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai yang ke-7. Kelihatan nggak ya? Oke. Kita baca sama-sama aja ya. 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata,
Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ya, peristiwa ini terjadi waktu Saul itu mengejar-ngejar Daud. Ya. Ternyata ada sesuatu kejadian antara Daud dan Saul, ya. Kita mau lihat bahwa next slide. Daud seorang penggembala, ya. Dia kerjaannya seorang gembala, dia punya 4 kakak laki-laki, ya. Nah, dia itu karena badannya kecil gitu ya, dia disuruh sama bapaknya, udah kamu gembalain domba aja. Ya. Biar kakak-kakakmu yang jadi prajurit, kakakmu yang berperang. Ya. Dan ternyata di dalam pekerjaannya sebagai gembala domba, ada maksud Tuhan. Ya, supaya dia latihan tuh ngelawan singa, ngelawan beruang, ya katanya di dalam Alkitab kan ya cabik begitu kan. Dia memiliki sesuatu keberanian. Dan memang dia ini dalam cerita yang ditulis dalam Alkitab, dia juga menjadi orang yang dipilih Tuhan karena Tuhan gak pernah salah pilih orang. Tuhan melihat anak ini punya iman yang kuat, punya iman yang luar biasa. Ya. Dan dia memiliki keberanian yang luar biasa, tadi saya sudah sampaikan. Dan dia juga mengalami penyertaan Allah. Nah, waktu dia melawan Goliat itu, dia bilang apa sama kakak-kakaknya? Ya, nah orang Filistin ini kayak apa gitu ya. Kamu jangan main-main ya, kalau itu kamu bisa dibunuh, pokoknya udah diancam yang mana-mana gitu ya. Terus Daud bilang, kenapa saya mesti takut ya? Kan ada Allah yang menyertai, sehingga omongan itu sampai ke Raja Saul, dan Raja Saul bilang apa? Ya udah, kamu lawan aja si Filistin tuh ya, si orang Filistin, dan dengan modal berapa batu? Pak Kiki sering nyebut tuh. 5 ya, 5 batu dia pergi ya, orang Filistinnya itu Goliat ya. Si Goliat yang besar, Goliat ya benar ya kan? Iya Goliat, jangan Goliut. Ya, dia bilang begini, kamu menghina saya ya, emang katamu siapa saya, kok mau melawan saya gitu kan. Tapi Daud bilang apa? Aku datang dalam nama Tuhan. Ya, dia datang dalam nama Tuhan dan itu dia puter ali-alinya ya, dan dia lempar. Emang kalau bersama dengan Tuhan ya, apa yang nggak mungkin jadi mungkin ya. Itu kan itu si Goliat itu pakai ketopong pastinya. Ya. Kok bisa ya batunya nancep ke jidatnya? Dan itu pasti kecepatannya tinggi loh. Kalau bisa nembus tulang, betul gak? Sampai ke otaknya dan dia blep. Itu pasti batunya nyampe ke batang otak. Batang otak tuh di belakang sini loh. Ya. Wah, mati dia.
Kemudian kita tahu bahwa memang sebelum dia berperang, Daud itu sudah menjadi pelayannya, juga menjadi pelayannya Raja Saul. Karena apa? Dia suka main itu loh, kecapi. Ya, kalau kita lihat baca di Alkitab, setiap Saul itu ditunggangi katanya roh dari Tuhan, itu setan sih sebetulnya ya. Dia lagi jadi gelisah dan segala macam, dia panggil Daud untuk bermain kecapi. Ya, nah akibat dari dia menang melawan si Goliat, maka Daud dipercaya memimpin pasukan untuk berperang. Ya, setiap perang dia menang. Nah, satu hari ini ada perempuan-perempuan yang menyambut Daud pulang dari perang. Dikatakan apa? Kalau Raja Saul itu beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Nah, Raja Saul dengar, Raja Saul rasa tidak nyaman. Dia marah, dia iri hati. Nah, setelah itu maka Daud itu mulai dibenci. Ya. Di Saul ini pengen ngebunuh Daud. Nggak nyaman dia rasa punya saingan kan ya. Nah, contohnya gini, waktu Saul lagi kemasukan itu, roh jahat itu, dia kan main kecapi ya. Itu Raja Saul melemparkan tombaknya, tapi nggak kena. Dan Daud di situ dia bisa melarikan diri. Daud dalam perlindungan Tuhan. Berlanjut, nah Saul ingin membunuh Daud. Tetapi kita tahu dalam cerita firman Tuhan ini bahwa Tuhan memberikan kesempatan atau ada kesempatan di mana Saul itu sebetulnya bisa dibunuh sama Daud. Yang pertama di Gua Adulam itu ya. Dia katanya Raja Saul itu dalam firman Tuhan lagi mau ke belakang. Kesempatan bisa ya, tapi dia hanya potong ujung jubahnya Saul. Ya, waktu Saul dikasih tahu, ini sebetulnya aku bisa loh bunuh kamu tapi enggak. Ya. Saul akhirnya bilang, iya ya. Oh, dia mulai sayang lagi, tapi waktu setannya lewat lagi, dia pengen selalu bunuh Saul. 2 kali ya. Yang kedua waktu di gua juga Raja Saulnya tidur, ada Daud di situ juga lagi ngumpet juga ya pastinya. Sebetulnya bunuh bisa ya. Tapi dia nggak lakukan, dia hanya ngambil tombaknya dikatakan ya. Nah, Daud mengalami pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kesempatan untuk membunuh itu ada. Tetapi kita tahu bahwa Daud itu sangat menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Sehingga walaupun dia dikejar untuk dibunuh, dia selalu mengalami pembelaan dan perlindungan dari Tuhan. Ya, Daud itu bersahabat dengan Jonatan, anaknya. Ya, nah, dalam setiap peperangan kita juga tahu bahwa Tuhan membela dan melindungi Daud. Ya. Bahkan ketika Daud itu mau dikasih anaknya Saul, yang pertama kan gak jadi tuh, yang kedua akhirnya jadi. Nah, Saul ini punya rencana yang jahat. Jadi dia bilang begini, kamu boleh nanti sama anak saya. Kalau gak salah istrinya namanya Mikal ya. Nah ya, dia suruh bawa kulit katan, 120 kulit katan orang Filistin. Wah. Tapi Tuhan memang menyertai dia ya. Dibunuhlah itu 120 orang Filistin dan dibawa kulit katan. You know kulit katan? Ya, kulit ya.
Tuh, dibawa sebetulnya mustahil. Tetapi Tuhan mengabulkan doanya Raja Daud. Ya, Daud. Dia dalam kesesakan tuh dia selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, dengar seruanku. Dengar, dengar dan dengar. Ya, dari yang Mazmur 18 ayat yang ke-7 dikatakan dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Dan suaranya itu kedengeran sampai kepada Tuhan. Ya. Nah, kita mau melihat lagi satu orang yang juga mendapatkan pembelaan dari Tuhan, ya. Daniel. Kita semua tahu Daniel ya. Ya. Daniel ini hidup di dalam kerajaan Babel tuh dia hidup dengan kalau mungkin 4 atau 5 raja. Ya, dimulai dari Nebukadnezar. Ya. Dia seorang Yehuda, dari suku Yehuda yang masuk dan tinggal di dalam pembuangan di Babel. Kemudian pada zaman Nebukadnezar itu disuruh kan dikumpulin orang-orang yang pinter, yang ganteng, yang berhikmat, yang wah pokoknya ilmu pengetahuannya sangat baik. Nah, Daniel kepilih, Daniel kepilih bersama dengan 3 orang yang lain. Siapa? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya. Nah, dia awal-awal sudah menjaga kekudusannya waktu ditawarin minuman anggur dan makanan yang enak-enak. Tapi mereka bilang enggak. Ya, dan ternyata Tuhan memberikan hikmat yang lebih, diberikan kecerdasan ekstra oleh Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang dipakai. Ya, terutama apa? Daniel itu bisa menafsirkan mimpi raja. Ya, mereka memiliki iman dan kesetiaannya kepada Allah. Kalau kita ingat ceritanya, ya, Sadrah, Mesah, Abednego dulu ya masuk ke dapur api, kemudian baru Daniel pada zaman Raja Dairus. Ya. Nah, rajanya saja saat itu bilang kepada Daniel, dia bilang kan apa orang-orang yang iri, sekali lagi iri ya, iri nggak suka sama si Daniel karena dia lebih disayang oleh raja. Dia yang lain tuh pengen merancangkan supaya Daniel ini mati, dibunuh. Akhirnya mereka bilang sama raja kan, membuat surat perintah ya bahwa orang-orang yang ada tidak boleh berdoa kepada Tuhannya dalam 30 hari. Ya. Dan raja akhirnya membuat surat perintah larangan itu. Nah, Daniel memang udah biasa berdoa. Dia memiliki iman dan kesetiaannya kepada Tuhan kan ya. Jadi dia saat berdoa 3 kali dia berdoa sehari, berlutut ke arah Yerusalem, dan ketika dia berdoa ada spy, sudah ada spy ya. Udah ada yang ngintip, ngikutin, dan di situ dipotret. Waktu itu belum ada potret ya. Nah, pokoknya itu terus diadukan kepada raja. Raja sebetulnya sedih loh. Ya, tapi karena dia sudah menulis dan dia nggak boleh ingkar janji. Tapi dia bilang sama Daniel, ya hari itu harus masuk lubang singa kan. Terus berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan setia. Jadi tahu bahwa Daniel adalah orang yang setia kepada Tuhan dan rajin berdoa. Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Seorang yang tidak kenal Tuhan tapi melihat sosok Daniel yang Raja Darius tahu bahwa Daniel adalah anak Allah gitu ya. Nah, dia kemudian dengan terpaksa ya, akhirnya Daniel masuk ke dalam lubang singa.
Malam itu Raja Dariusnya nggak bisa tidur. Dikatakan dia nggak bisa tidur. Ya, dia berpuasa, datang tuh penghibur-penghibur, dia nggak bisa tidur. Waktu pagi-pagi bangun, dia cepet-cepet lari ke gua singa itu. Ya, terus dia bilang begini, berteriak, Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan setia, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Dijawab nggak sama Daniel? Iya dijawab ya. Ya Raja kekalah hidupmu. Dan setelah itu dia dikeluarkan dan orang yang memfitnah dia dimasukkan ke, belum lagi terjun, di mulutnya lubang aja udah disantap. Jadi kita melihat bahwa Allah itu menyertai dan membela orang-orang yang seperti Daniel ini memiliki iman dan kesetiaan pada Allah. Upahnya diberikan hikmat tapi juga akhirnya dimusuhin ya. Karena dia juga diangkat sebagai pejabat tinggi. Seorang yang hidup dekat dengan Tuhan memiliki keberanian, walaupun aku harus mati, aku tetap tidak mau meninggalkan Tuhan Allahku. Dan dia mengalami pembelaan Tuhan. Ada yang bilang, ya itu kan di Alkitab. Tapi kita mau lihat satu sosok, ya pernah dengar pendeta Yusuf Roni? Ya, beliau itu waktu di penjara karena mengikut Tuhan Yesus, dia menginjil, akhirnya masuk di penjara di Kalisosok di Jawa Timur. Anak-anaknya dan istri sempat tinggal di Petamburan ya, di seminari. Dan dia diadili, waktu diadili mau dikasih pembela, tapi dia bilang tidak, saya tidak butuh pembela. Berdoa saja, saya punya pembela, pembelaku yang agung. Makanya kemudian dia menerbitkan buku itu dan memang Tuhan membela dia dan dia akhirnya bisa lepas. Ya. Nah, kita melihat di dalam Mazmur 18 tuh yang disebutkan oleh Daud, Allah itu siapa sih yang bisa menolong dia? Kenapa dia bisa menyanyikan pujian ini, bisa berkata kepada Tuhan? Karena memang dia mengalami. Ya, di dalam Mazmur 18 dan ayat-ayat yang lain kata-kata ini seringkali keluar. Ya, bahwa Allah itu, dia mengakui bahwa Allah itu sumber kekuatan. Bukit batu, batu itu sifatnya apa ya? Kokoh, kuat, tidak bisa dihancurkan. Makanya bukit batu itu kuat, sumber kekuatanku. Tidak bisa dipindahkan kecuali batunya kecil. Tapi ini kan bilangnya bukit batu. Ya. Dan dikatakan lagi Daud mengatakan dia adalah kubu pertahananku. Kubu pertahanan. Yang suka main perang-perangan kalau gak mau ditembak dia ngumpet di mana? Ya. Dia pasti dia cari kubu-kubu pertahanan. Siapa yang pernah di sini main tembak-tembakan itu apa namanya ya? Soft gun, air gun. Itu tuh yang anak-anak suka main kalau ditembak itu bolanya pecah jadi merah gitu. Artinya yang banyak pecahnya dia yang kalah kan. Nah ya itulah paintball ya. Nah orang pasti nyari tempat untuk berlindung sebagai kubu pertahanannya. Ya, mencari tempat perlindungan supaya dia selamat dari musuh. Dan dikatakan juga di situ penyelamatku. Ya, kita udah percaya dan mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Benar? Bukan roh kita saja, kehidupan kita, tetapi juga seringkali Tuhan menyelamatkan kita ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam keadaan yang terjepit. Amin. Siapa yang pernah mengalami Tuhan menyelamatkan? Ya. Wah semuanya angkat tangan. Kalau suruh kesaksian harus kesaksian ya besok-besok ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Dan Tuhan itu perisai. Perisai. Perisai artinya apa? Perisai kan? Pelindung, tameng. Nah yang panah-panah itu gak bisa
nembus kita. Ya. Satu hari ada seorang yang memang dikaruniai Tuhan untuk melihat gitu ya. Dia bilang begini, Bu, dia panggil saya Ci ya. Cike, tadi waktu doa saya lihat ada banyak panah itu mau nembak ke Cike, katanya mau diserang. Nah, tapi kok nembaknya dari belakang ya? Tapi ternyata nggak bisa, panahnya itu nggak bisa nyentuh karena di situ saya lihat ada perisai. Perisai kan biasanya di depan ya. Tetapi perisai itu bisa mengelilingi kita. Dan saya katakan gini, iya saya kan punya iman. Dan selalu berdoa, Tuhan perisaikan aku, tutup aku dengan kuasa darah-Mu. Menutup kan artinya semua ya. Jadi kita harus beriman bahwa Tuhan itu yang menjadi perisai kita, sama seperti Daud. Sehingga serangan musuh itu tidak bisa menembus kita. Dan dia katakan, oh iya benar ya. Jadi memang Tuhan itu menyatakan kepada dia bahwa kita yang hidup benar di mata Tuhan selalu dilindungi oleh Tuhan. Ada perisai. Ya. Kemudian dia tanduk keselamatan kita, ya, tanduk keselamatan kita. Tanduk, yang punya tanduk itu banteng ya. Wah, dia kalau untuk menyelamatin kambing juga, tapi lebih tajam siapa ya? Lebih tajam banteng kali ya. Ada rusa juga, ada tanduknya ya. Dia itu alat untuk berperang mematikan musuh. Jadi Tuhan itu yang selalu menyelamatkan kita. Ada kuasa Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Dan dia kota benteng kita. Ya. Sehingga kota benteng artinya kita yang ada di balik benteng itu kita akan aman. Kita akan dilindungi, kehidupan kita akan terjamin. Ya. Tapi kita harus nyatakan, punya iman. Perkatakan dengan iman kita kepada Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan, Engkau sumber kekuatanku. Tuhan, Engkau kubu pertahananku. Tuhan, Engkau penyelamatku. Tadi kita sudah nyanyi ya, di awal ya. Kita harus katakan kata-kata itu sebagai kata-kata profetik. Jadi jangan kalau kita dapat masalah, mati gue gitu kan. Enggak, tapi kita bilang kalau ada masalah, Yesus Engkau sumber pertolonganku, sumber kekuatanku. Ya, saya punya ayat yang selalu saya suka ulang-ulang ya hampir setiap hari, Mazmur 121, apalagi mau pergi jauh ya. Tuhan yang menjadi pertolongan kita, sumber pertolongan kita yang menjaga keluar masuk kita. Amin. Nah, lanjut nggak lama lagi ya. Kita sekarang mau masuk lebih dalam lagi. Apa sih karakteristik orang yang mengalami God defense itu apa? Ya. Yang pertama adalah dia harus memiliki iman dan percaya yang kuat kepada Tuhan. Ini hukumnya wajib. Kita mau mengalami pembelaan Tuhan ya kita harus mempunyai iman dan percaya yang kuat kepada Tuhan. Benar? Ya semua bilang ya beriman, percaya. Tapi bukan percaya yang segini. Yang tidak, yang harus yang besar. Walaupun Tuhan bilang gini, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Tapi ada catatannya juga harus dengan doa dan puasa. Ya, waktu kita mengalami masalah yang berat, kita mesti punya iman dan percaya yang kuat kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah pembela kita. Nah, Tuhan yang menjadi pembela kita dan Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala masalah. Tadi saya katakan awal bahwa memang masalah harus dihadapi tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, percaya akan pertolongan Tuhan, akui kebesaran dan kuasa Tuhan. Raja Darius tadi yang tidak percaya kepada Tuhannya Daniel aja bisa bilang, Allahmu yang setia yang akan melepaskan engkau. Apalagi kita punya Tuhan Yesus yang kita harus akui kebesarannya. Amin. Dan kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya.
Di Mazmur 62 dikatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, ayat yang kedua ya. Dari dialah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan pernah goyah. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, pastinya kita akan mengalami pembelaan dan perlindungan dari Tuhan. Cara Tuhan tuh luar biasa ajaib. Ya. Kita nggak hanya datang untuk ngeluh, tapi kita tahu bahwa nih Daud orang yang suka menyembah. Ya. Makanya dia selalu bisa bermazmur walaupun dia tulis, aku dalam sengsara, sengsaraku, aku dililit oleh tali-tali yang mengikat aku seperti mau masuk jurang maut, tapi selalu ada kata-kata pemujaan kepada Tuhan. Ya. Amin. Daniel yang setia itu juga ditolong dan dibela oleh Tuhan. Jadi kita harus selalu memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang erat di dalam devotion kita, kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kita bisa mendapatkan keteguhan dari Tuhan. Kita bisa mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kalau ditanya Bu Ika, Pak Kiki pernah ngalamin gak hal-hal yang berat dalam hidupnya? Iya pernah lah. Ya. Dan ketika satu hari saya dalam rasanya itu udah di bawah begitu ya. Saya cuma bilang, Tuhan aku gak bisa lagi ngomong apa-apa, tapi aku mau manggil Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus. Saya nyanyi Tuhan Kaulah pembelaku, karena memang saya lagi butuh pembelaan dari Tuhan ya, bukan pembelaan manusia ya. Tuhan tolong aku, Tuhan Engkau tahu air mataku, saya baca Mazmur ya, Engkau air mataku Engkau tampung di dalam kirbat-Mu. Dan hari itu saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saya merasakan tangannya itu memeluk saya. Benar loh. Ya. Waktu satu hari saya juga dalam keadaan, kenapa nih orang jahat banget dah sama saya, bukan jemaat kita bukan ya. Di sono no, di hutan sono no ya. Terus saya baca Mazmur dan ketika itu saya dikasih Mazmur 37 sama Tuhan. Jangan geram sama orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati sama orang yang berbuat curang sebab mereka akan lisut dan layu. Ya. Terus berdiam dirilah, nantikanlah Tuhan, jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang-orang yang melakukan tipu daya. Saya cuma nangis di kaki Tuhan. Saya kalau baca Mazmur hari itu saya hafalkan ya. Saya tiba-tiba mendapatkan kekuatan baru dan saya katakan Tuhan, sekarang bagian-Mu. Ya, aku gak mau minta pembelaan dari manusia. Karena waktu itu saya bilang gini kepada atasan saya. Kok saya seperti dijolimi ya? Saya orangnya suka bilang, saya rasa gak suka ya ini kenapa saya diperbuat begini, kan ini sebetulnya bagian saya tapi direbut bagian saya ya. Terus pemimpin saya waktu itu bilang gini, ya kamu kan tahu memang orangnya seperti itu. Lah, ada teman saya marah, itu gak boleh tuh, mestinya kamu gak boleh digituin tuh Ike katanya. Ya udahlah, saya mah udah dah. Saya bilang udah saya berserah aja sama Tuhan lah. Terus yang penting Tuhan tolong saya dan satu hari pasti Tuhan bela saya mengungkapkan segala hal yang tidak benar. Saya gak ngelawan, saya cuma ingat Tuhan juga bilang begini, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Saya lakukan lah. Nah orang yang berlaku tidak baik sama saya tuh, kalau ketemu saya titip ini dong, iya saya mah, iya aja. Kalau kesini beliin saya ya, iya saya lakuin. Ya, karena saya ingat firman Tuhan.
Dan itu membuat hati saya juga tetap tenang. Nah, satu hari saya dalam ikut kursus konseling ya. Dan saya kemudian dikonselingin sama gurunya. Dan waktu itu sesi tentang pengampunan. Bu Ike pasti ada satu hal yang mungkin seseorang yang pernah menyakiti hati ibu dan dia panggil saya dokter Ike belum ngampunin katanya. Rasanya sih saya nggak mau nyimpen kepahitan ya Pak, saya mengampuni. Enggak, dalam hatimu kok belum ngampunin. Ya, kemudian saya akhirnya saya berpikir Tuhan benar nggak ya, dan teringat orang itu dan saya hari itu dibimbing untuk bisa mengampuni. Ya, saya kan saya sebetulnya nggak ada masalah. Kalau ketemu ya ketemu, nyapa. Tapi rupanya hati saya yang paling dalam ini yang masih nyimpen, dan ketika saya mengakui saya plong lega. Dan beberapa bulan kemudian Tuhan menyatakan, pemimpin saya tahu akal bulusnya. Pemimpin saya tahu ketidaktulusannya kepada saya. Akhirnya dia ribut sama pemimpin dan akhirnya dia keluar. Saya katakan Tuhan, memang pembelaan itu tidak instan. Tapi ketika saya sabar, ketika saya punya iman dan percaya, saya nggak nyumpahin dia. Saya nggak mau nyumpahin orang, ya, nggak. Saya cuma bilang Tuhan, aku tahu Engkau menolongku dan Engkau akan membela aku, mengembalikan aku, bahkan mengangkat aku lebih tinggi. Ya, jadi terus kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan berseru mencari pertolongan Tuhan. Tuhan bisa pakai orang-orang untuk menolong kita. Ya, Tuhan bisa pakai orang-orang untuk membela kita. Ya. Nah, tapi ketika kita menyandarkan seruan kita dan pertolongan kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Ya, jadi memang Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan dia senantiasa mau menolong kita. Kuncinya tadi memiliki iman percaya kepada Tuhan. Kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan kita hanya berseru kepada Tuhan. Ya, pemazmur ini Raja Daud sering kali dia di dalam tulisannya yang kita baca. Dia sering berseru kepada Tuhan waktu dia dalam kesesakan. Jadi kalau ada apa-apa berserunya pada Tuhan. Tapi jangan latah ya. Tuhan Yesus tolong. Ada kan yang suka latah gitu ya. Dak Yesus gitu ya. Ya memang, tapi bukannya gitu ya. Ketika kita dalam keadaan misalnya waktu itu kami bawa mobil terus mau nabrak. Ya, saya bilang, dak Yesus tolong Tuhan. Ya Tuhan menolong. Ya gitu. Wah luar biasa ya. Jadi Tuhan pasti menolong kita, membela kita. Ya, walaupun kita didera, walaupun kita dijolimi, percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Membela kita. Ya. Udah banyak hal yang Tuhan itu membela kami ya. Dan kami mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya. Next, dan tentunya untuk kita mengalami God defense ini kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Ya. Di dalam Mazmur 18 ini nanti punya tugas ya, baca sampai ayat terakhir, ayat 51. Di dalam ayat 21 sampai yang ke-30 ya, itu dikatakan Daud berkata gini, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia mengganjar aku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku telah mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik menjauh dari Allahku.
Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidak pernah kujauhkan dari aku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diriku dari perbuatan yang jahat dan seterusnya. Walaupun kita tahu Daud pernah jatuh di dalam dosa, tetapi dia bangkit, dia bertobat dan dia tidak jatuh lagi. Amin. Ya. Jadi di ayat 29 dan 30 dikatakan, engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Bersama engkau aku berani menerjang pasukan musuh, bersama Allahku aku berani melompati tembok. Ya. Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran, saya terlalu yakin dan pasti bahwa kita dibela Tuhan, dilindungi Tuhan. Ya, ada satu ayat yang berkata begini, kalau engkau dipersalahkan bukan karena kesalahanmu, anggaplah engkau sedang diperlakukan seperti Tuhan Yesus yang gak bersalah dilakukan, jadi dianggap bersalah, begitu kan ya. Tetapi kalau memang engkau bersalah, ya udah sewayahnya itu kamu diganjar, dihukum, begitu ya. Nah, itu juga yang selalu menjadi rema di dalam hati saya, ya. Jadi sekali lagi, mari kita kalau mau mengalami pertolongan Tuhan selalu hidup di dalam kebenaran. Di dalam Efesus 4 itu dikatakan gini, kalau engkau suka mencuri, jangan mencuri lagi, suruh bertobat, suruh kerja, dan akibatnya juga kamu bisa memberikan berkatmu kepada orang lain, ya. Dan Yosua juga mengalami penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan hanya bilang apa? Dalam Yosua 1, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Terus hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang kuperintahkan kepadamu, diperintahkan Musa hambamu kepadaku. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Saya baca dari terjemahan baru ya. Janganlah engkau lupa menuturkan atau mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Ya, berhasil. Jangan gentar hatimu karena sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kita harus taat pada perintahnya Tuhan. Amin. Perintahnya sulit apa mudah ya? Di dalam 1 Yohanes dikatakan kalau engkau mengasihi aku, perintahnya itu enggak sulit. Ya, kita akan melakukan taat pada perintah Tuhan. Kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Tetap, jadi kalau ada yang bilang kita gini, udah gak apa-apa lakuin aja itu gak ada yang lihat kok. Gitu ya. Kita punya Tuhan yang selalu melihat ya. Kita harus bisa menjaga integritas kita. Amin. Dan pastinya ketika kita taat kepada Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan buat kita. Amin. Ya. Dan kita juga harus mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, PR-nya ya nanti baca. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengalami pembelaan dan pertolongan Tuhan. Kan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu harus diaktifkan sehingga kita melahirkan buah roh. Buah roh yang pertama, kasih. Ketika ada orang yang jahatin kita, bikin kita susah, jadi ada masalah, kita tetap harus mengasihi. Susah apa susah? Bisa apa enggak? Nah, mau apa enggak itu kuncinya. Ya. Tapi harus dilatih. Karena memang firman Tuhan udah bilang kan, ya,
penghukuman adalah hakku. Jadi kita nggak boleh juga menghakimi. Kalau kita mau dibela ya kita jangan menghakimi, ya. Nah, kemudian ada sukacita, ada kesabaran, kelemah lembutan, ya, dan penguasaan diri. Nah, yang seringkali kita lemah di mana? Penguasaan diri, ya. Penguasaan diri dalam segala hal termasuk di dalam emosi kita. Di dalam keputusan yang kita ambil. Kalau kita lagi marah jangan ambil keputusan ya. Nah, tapi kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan tenangkan hatiku. Tenangkan hatiku. Tenang menantikan pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Ya, di Mazmur sudah dikatakan demikian. Ya, untuk anak-anak muda di 1 Timotius ya dibilang apa? Anak-anak muda jagalah, hendaklah menjadi teladan dalam segala perkataanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu dan kesucianmu. Ya, yang artinya bahwa kita minta Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita sehingga kita bisa menguasai diri kita. Tenang menantikan pertolongan Tuhan. Jangan salah ambil keputusan yang ternyata itu akan merusak kita dan kita tidak mengalami pembelaan Tuhan. Ya, diam dan jadilah tenang. Begitu ya, waktu ada masalah kita bisa menghardik masalah kita. Siapa yang siap mengalami pembelaan dan perlindungan Tuhan? Ya. Ya. Jadi kita harus tetap tadi setia, punya iman dan percaya yang kuat kepada Tuhan, terus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan saja, mencari pertolongan Tuhan. Sekali lagi Tuhan akan pakai orang-orang untuk menolong kita. Tuhan akan pakai situasi untuk membela kita. Amin. Jangan lupa tetap hidup di dalam kebenaran, taat pada perintah Tuhan, mengandalkan Tuhan saja, dan hidup dalam roh, dalam buah roh. Amin. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan dan biarlah saya berdoa kita selalu akan mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan. Sebab itu dalam segala keadaan mari kita selalu mengucap syukur. Ya, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, aku akan menjadi seorang pemenang. Gitu ya. Kita harus terus terhubung dengan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Ya, jangan lupa datang pada Tuhan dan yakin akan firman-Nya buat kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Seringkali kita mau minta cepat pembelaan Tuhan. Tapi ketika kita bisa tenang, kita akan menerima kekuatan dari Tuhan, kita akan menerima penghiburan dari Tuhan, dan kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Amin. Kita mau naikkan satu pujian. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Bukan berarti kita nantangin ya, bukan berarti kita nantangin musuh. Hari Sabtu kemarin saya sudah katakan di WBI, bukan kita bilang sama Tuhan,
siapa takut gitu ya. Tapi bersama dengan Tuhan kita tahu Dia yang akan berperang bagi kita. Amin. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sama-sama kita bangkit berdiri. Serang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, sekarang tegaklah, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Hari ini kalau engkau datang dengan keadaan yang tidak enak, mungkin saat ini kau sedang dalam intimidasi, dalam keadaan ditekan, dalam keadaan dipersalahkan yang bukan karena kesalahan, atau kau sedang mengalami masalah yang besar, kau butuh pembelaan, perlindungan Tuhan. Hari ini kau boleh mengangkat tanganmu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Engkaulah gunung batuku, Engkaulah keselamatanku, Engkaulah sumber pertolonganku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah keselamatanku. Yakin dengan percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan engkau. Jangan pernah jauh dari Tuhan, karena hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Hati kita bisa tenang, pikiran kita bisa tenang, dan kita boleh mendengar suara Tuhan dan kemauan Tuhan lebih lagi. Kita boleh selalu taat akan perintahnya, kita tetap hidup di dalam kebenaran, tidak melakukan kesalahan, tidak merancangkan hal-hal yang tidak baik. Karena yang merupakan pemisah antara engkau dan aku, kata firman Tuhan, adalah segala pelanggaran. Dan kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, Roh Kudus, teruslah ada di dalam aku, sehingga senantiasa aku boleh merasakan pembelaan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Tuhan, Engkau Tuhan yang mengerti isi hati mereka. Tuhan yang akan membalut segala kesusahan mereka, membalut luka hati mereka, dan memberikan penghiburan dan kekuatan, serta keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan saja yang memegang tangan mereka dan menuntun mereka. Buka mata rohani mereka Tuhan, buka pendengaran mereka supaya mereka boleh Tuhan mengerti dan ikut dalam rencana-Mu yang indah. Oh Tuhan Yesus, Engkau adalah pembela bagi kami. Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada buat kami selalu. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah anugerah pertolongan-Mu turun buat mereka, membela mereka, mengawal mereka, menolong mereka, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Boleh duduk kembali. Ya. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Yunike atas firman Tuhannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan juga keluarganya. Sekarang kita akan memberikan persembahan
akan persiapkan terlebih dahulu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas firman yang telah Kau sampaikan Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami. Boleh Tuhan terus berjalan bersama-Mu sebagai Engkau pembela kami Tuhan. Sekarang kami saatnya Tuhan akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan Allah sumber kuatku. Shalom semua. Yang diberkati malam ini boleh angkat tangan dulu. Haleluya. Semuanya diberkati. Haleluya. Terima kasih Bu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang saya kutip sedikit dari kebenaran firman Tuhan ini, boleh saya pahami bahwa pembelaan Tuhan akan kita jika kita hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati. Karena dalam Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapa akan menjadi lawan kita? Jadi hiduplah dalam kerendahan hati dan ketaatan, maka Tuhan akan ada di pihak kita dan membela kita. Amin. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat dan pengurus DMBI yang sudah hadir pada saat ini dan juga rekan-rekan semua yang bermain musik. Terima kasih. Singer, WL, terima kasih, dan juga kepada Tante Ika sebagai gembala. Ibu gembala di tempat ini, terima kasih banyak sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak lupa juga kepada seksi konsumsi yang sudah repot-repot ya. Yang sudah repot-repot ya juga LCD Multimedia ya. Terima kasih Cici Shirley. Dan pada malam hari ini, adakah di antara rekan-rekan semua atau Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan. Kalau tidak bisa angkat tangan, angkat jempolnya aja. Ada? Oke, rekan-rekan semua jemaat yang setia dan selalu hadir di ibadah DMBI, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah DMBI yang akan datang di bulan depan ya, tentunya di hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 di jam yang sama, jam 7. Jangan lupa dengan tema Glorious in God. Apa artinya saudara? Ya, Glorious in God artinya mulia di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa datang ya, tanggal 14 itu. Itu hari-hari penting buat DMBI Sentral. Rekan-rekan DMBI, ada nih undangan untuk kita untuk menghadiri 40 hari almarhum suami dari kerabat dekat kita, Ibu Lia Hasan, di tanggal 20 September. Yang mau ikut nanti boleh kontak Ibu Putri dan Saudari Tasya ya. Dan setelah ibadah ini segera maju ke depan, kita mau foto bersama untuk di
diambil sedikit gambar dari kita ya, supaya kelihatan gitu. Dan yang terakhir nanti habis foto bersama baru kita doa berkat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Eliezer Marumbona STH. Saya serahkan, ada lagi tambahan? Oh ya, kita akan menyaksikan video singkat dari ibadah kita hari ini. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Saya serahkan kepada kami. Sejahtera walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti sekali katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. arti kehadiran, Sekali katakan arti kehadiran-Mu. arti kehadiran-Mu, Tuhan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini kami sudah menyelesaikan seluruh ibadah kami pada malam hari ini. Baik itu lewat pujian, penyembahan, dan juga kami sudah mendengarkan suara kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa sungguh hanya Tuhanlah tempat perlindungan kami satu-satunya. Walaupun terkadang di dalam perjalanan hidup kami banyak masalah, banyak rintangan, namun satu hal kami mau belajar taat kepada Tuhan saja. Seperti hamba-Mu Daud, dia tetap percaya hanya kepada-Mu lah tempat perlindungan kami yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. Ada Nesya bersama tim singer, tim musik. Tuhan yang memberkati dan mengurapi mereka ya Bapa. Dan juga pelayanan multimedia, LCD, penerima tamu, kolektan. Tuhan memberkati. Terlebih khusus juga hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Dr. Yunike Sadra Mesa. Tuhan senantiasa juga memberkati hamba-Mu dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan urapan daripada Roh Kudus. Sehingga hamba-Mu tetap sehat, tetap kuat untuk terus menggembalakan bersama hamba-Mu, Bapak Gembala kami, untuk membawa umat Tuhan ke arah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, berkati seluruh keluarga yang ada. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat tim konsumsi juga Tuhan yang memberkati. Bahkan juga kami semua yang hadir dalam berbagai macam pergumulan hidup kami,
Tuhanlah yang menolong dan memberkati. Khususnya DMBI, kami rindu banyak dewasa muda boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk bertumbuh bersama di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati ketua kami, para pengurus yang ada. Tuhan memberkati Ibu Putri sebagai ketua dan Samuel. Tuhan juga memberkati hamba-hambamu ini. Sehingga Tuhan senantiasa beri kekuatan hikmat-Mu untuk tetap setia di dalam melayani Engkau. Bahkan para pembina yang ada juga Tuhan Kau yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Namun biarlah Tuhan mengedangkan tangan untuk memberkati kami. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah, terimalah dan bawalah serta segala berkat dan kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa. Cinta kasih di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang akan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita selesai, boleh maju ke depan, kita mau foto bersama.